yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Amin. Bersama kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Allah kita, saudara. Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom GPPRJ. Shalom. Lebih semangat lagi saudara. Shalom. Shalom. Wah, senang rasanya bisa berjumpa kembali. Bolehkah sebelum memulai ibadah hari ini kita sapa kiri dan kanan kita, sama-sama kita katakan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Haleluya. Gak terasa saudara, kita sudah memasuki bulan yang baru, bulan Juni.
Itu tandanya hampir setengah dari tahun 2024 kita sudah sama-sama lalui. Ada sebagian dari kita yang merasakan tahun 2024 ini begitu mudah. Semuanya berjalan dengan lancar, saudara. Tapi saya percaya ada juga sebagian dari kita yang merasakan rasanya begitu berat. 2024 itu begitu banyak kerikil-kerikil kehidupan yang harus kita lalui. Kalau saudara orangnya, firman Tuhan dalam Ulangan 31 ayat 6 berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saya percaya saudara memasuki bulan yang baru. Tuhan sediakan berkat dan mujizat yang baru juga untuk saudara dan saya. Amin. Asalkan kita mau tetap berharap dan percaya kepada satu-satunya Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Amin. Saudara hari ini siap kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus? Saudara siap bernyanyi untuk Tuhan? Kasih tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Kita satu dalam doa saudara. Sungguh kami bersyukur untuk siang hari ini kami boleh sama-sama berkumpul di tempat-Mu Tuhan. Kami bersyukur memasuki bulan yang baru. Kami lihat bukti penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Kasih setia-Mu, perkenanan-Mu Tuhan Yesus. Apapun yang kami boleh lalui, kami tahu Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Kami percaya penuh hanya kepada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, hari ini kami bawa sembah pujian kami yang terbaik. Bertahtalah di atas pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Blessed assurance, Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire, time after time. Born of His Spirit, washed in His blood, and what He did for me on Calvary is more than enough. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never He will never fail. Perfect submission, all is at rest. I know the author of tomorrow sword in my stead. This is my story, this is my song, praising my risen King and Savior all the day long. Mari bersama. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. One more time, sing. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. And I trust in God, my Savior, the one who will never
answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. Mari katakan dengan segenap imanmu. Mari bersama. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. One more time, sing. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. Together say, God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. One more time, sing. One more time, come on. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Oh, I trust in God, my Savior. You're my Savior, who will never fail. He will never fail. I sought the Lord. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust in God, my Savior, the one. I trust in God, my Savior, the one who will never, He will never fail. I trust in God. You are my Savior. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. Should never fail, Jesus. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who
of faith. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Allah kita. Tak pernah sekalipun meninggalkan setiap kita. Oh, haleluya. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu Tuhan Yesus. Oleh sebab ini, hari ini kami berkumpul, kami satukan hati, kami bawa pujian sembah kami hanya kepadamu Tuhan. Beri jemaat Tuhan bawa sembahmu yang terbaik siang hari ini. Sebab Dia hadir di tempat ini. Ini kami Tuhan, kami umat-Mu, kami bawa yang terbaik. Pujian kami, sembah kami hanya kepadamu. Oh Jesus, segenap hati kami percaya hanya pada Yesus. Kau satu-satunya Tuhan, satu-satunya Allah, satu-satunya Bapa kami yang hidup. Mulut kami penuh dengan pujian sembah syukur. Mari penuhi tempat ini dengan sembah. Mari penuhi. Kami nikmati Kau. Kami menikmati hadirat-Mu menjamah setiap kami Tuhan. Mari terus sembah, sembah Dia. Dialah yang besar, layak terima segala pujian, hormat, pengagungan, kemuliaan. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three. Sing for Jesus. That we will rise again. I believe in Christ the Son. Yes, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of. Let's together sing, come on. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection,
Haleluya, haleluya. Biar sampai akhir hidup kami Tuhan, hanya nama Yesus satu yang kami percaya penuh. Sebab kami tahu nama Yesus nama di atas segala nama. Nama yang sekalipun tidak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap bersorak-sorai bagi nama-Mu. Mari setiap kita yang siap bersuka cita bersorak-sorai sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, sekali lagi saya rindu menyapa shalom jemaat Tuhan. Saudara siap bernyanyi untuk Tuhan Allah kita siang hari ini, amin. Boleh kasih tepuk tangan sambil sorangan. Haleluya. Sebab Dia Yesus sumber kekuatan bagi setiap kita. Berjalan bersama Dia, kita takkan pernah merasa lelah, amin. Haleluya. GBI-PRJ satu suara nyatakan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Mari bersatu suara, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Nyatakan menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Umat-umat yang percaya sorakan Saya percaya jemaat Tuhan suaranya bisa lebih keras lagi daripada ini, amin. Mari bersama GBI-PRJ nyatakan jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Nyatakan, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Nyatakan menjadi siap dibangun di atas dasar. Mari jemaat Tuhan lebih lagi katakan, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Umat-umat yang percaya tepuk tangan di atas kepala, teman. Musik memuji Tuhan, haleluya. Di siang hari dari tempat ini satu nama yang kami tinggikan, itu nama Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari bersama teman. Ratakan tanah bergelombang, menjadi di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap di. Saya belum lihat semuanya sambil tepuk tangan. Yuk kita sama-sama tepuk tangan yuk.
Sambil bernyanyi katakan, ratakan sana bergelombang, timbunlah sana yang berlubang. Oh, oh, menjadi siap di atas dasar iman. Ratakan sana bergelombang, timbunlah sana yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. GBI-PRJ bersama. Ratakan sana bergelombang, timbunlah sana yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan sana bergelombang, timbunlah sana yang berlubang. Bersama katakan, menjadi siap dibangun di atas dasar. Katakan menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sorakan haleluya. Mari bersama umat-umat yang diberkati Tuhan, berikan tepuk tanganmu yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Jemaat Tuhan siap lebih lagi buat Tuhan kita, amin. Seberapa yang di sini yang menjadi sahabat-sahabatnya Yesus, boleh lambaikan tangannya, sorakan haleluya. Mari tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa.
sisiku, Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kau sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh, oh, Yesus, Kau sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Semua GBI berjalan lagi katakan Yesus. Yesus, Kau sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh, oh, Yesus, Kau sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber. Mari angkat kedua tanganmu, nyatakan Kau sahabatku, berada di sisiku, Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Raja segala raja, siapa namanya? Sekali lagi, siapa namanya? Haleluya. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita serukan nama Yesus. Mari Bapak Ibu, kita bersatu hati untuk berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau Tuhan. Allah yang maha perkasa Tuhan. Tuhan, kami mau berdiri buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Indonesia adalah biji matamu Tuhan. Indonesia adalah umat kesayangan Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Terima kasih untuk pemimpin yang telah Engkau pilihkan buat kami Tuhan. Biarlah pemimpin ini terus melanjutkan program kerja Tuhan yang berkelanjutan Tuhan. Supaya bangsa kami menjadi bangsa yang sejahtera, adil dan makmur menuju Indonesia emas Tuhan. Kami tak henti-henti untuk berdoa untuk Presiden kami Pak Jokowi, Wakil, dan seluruh jajaran Menteri Kabinet, pemerintahan dari tingkat pusat sampai daerah. Kiranya takut akan Tuhan itu ada pada pemimpin negara kami Tuhan. Hikmat Tuhan turun sehingga setiap keputusan yang diambil semata-mata untuk kepentingan bangsa dan negara kami Tuhan. Berkati Tuhan Pak Presiden Jokowi Tuhan di masa transisi hingga menyelesaikan Tuhan tugas-tugasnya Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk gembala sidang kami Tuhan, yang begitu peka mendengar suara Tuhan. Kami mau berdoa buat Pak Niko Tuhan. Berkati kesehatan, keluarga dan pelayanan hamba-Mu ini Tuhan. Menjadi the messenger of the third Pentecost. Pembawa api Pentakosta ketiga dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk gembala terkasih kami Dr. Yanto Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk gembala yang begitu mengasihi kami Tuhan. Berkati Tuhan kesehatan, keluarga dan pelayanan hamba-Mu ini Tuhan. Lebih dahsyat lagi Tuhan. Membawa kami seluruh jemaat CK7 hidupnya semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Mari generasi Yeremia yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti melalui ibadah live streaming, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan, Kau melihat generasi Yeremia ini Tuhan, generasi muda Tuhan, generasi penerus kami Tuhan. Jadikan generasi Yeremia adalah generasi yang hidupnya kudus dan berkenan kepadamu Tuhan. Melalui generasi ini Tuhan, akan terjadi banyak penuaian jiwa di dalam nama Tuhan Yesus. Jadikan mereka the future leader Tuhan. Pemimpin-pemimpin masa depan Tuhan. Di tempat ini, di gereja Tuhan, bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama yang percaya katakan amin.
Boleh silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Kembali kita mau menyembah Tuhan. Firman Tuhan berkata, hanya pada Allah saja aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Bapak Ibu Saudara, apapun keadaan kita hari ini, apapun pergumulan kita hari ini, mari bawa kepada Tuhan, mari berseru kepada Tuhan. Karena Tuhan akan mendengar dan menjawab setiap doa kita, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami punya Allah yang setia. Segala pergumulan kami bawa kepadamu Tuhan Yesus. Karena kami percaya Engkaulah harapan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mari kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam segenap hati kami nyatakan Tuhan. Bapa Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja penuh Tuhan, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalirlah kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa, Kau Bapa kami yang kekal. Kau hadir di tempat ini Tuhan Yesus. Amin.
bekerja di tempat ini Tuhan Yesus. Kau hadir di sini. Kau memulihkan hati setiap kami yang terluka ya Tuhan. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mari angkat suaramu nyatakan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Engkau mulia, Kau hadir di sini. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Engkau mulia, Kau hadir di sini. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Kami bersyukur kami memiliki Tuhan yang baik. Tuhan yang mengerti akan kami. Tuhan yang tahu segalanya tentang kami. Tuhan yang tidak pernah berubah, kasih-Mu tidak pernah berubah. Terima kasih untuk hikmat, kebijaksanaan, akal budi, marifat. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Kau anugerahkan bagi kami tentang hidup. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu, terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam segala hal. Bahkan lebih dari itu kami juga akan menikmati sebagian dari perkataan firman-Mu. Berkata-kata Engkau Tuhan kuasai ruangan ini, bahkan ruangan hati kami yang terdalam. Tegur, hibur, nasihati dan berkati kami. Supaya ketika kami keluar dari rumah-Mu sebentar, kami boleh berjalan dengan kepala tegak layaknya seorang pemenang di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Silakan saudara duduk. Shalom saudara. Satu kehormatan bagi saya boleh melayani Tuhan sampai hari ini. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang mengundang saya. Tuhan rumah juga di tempat ini, gembala, koordinator dan juga seluruh jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan. Saudara bersuka cita. Amin. Kita buka Alkitab kita di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-8. Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-18. Kalau saudara sudah mendapatkannya kita boleh baca bersama-sama. Kitab Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-18. Dapat semua? 1, 2, dan 3. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. The oath that I have sworn to Abraham your father, my friend. Itu adalah sumpah. Sumpah atas nama Tuhan sendiri. Kenapa demikian? Karena tidak ada lagi nama yang lebih mulia, kudus, hebat, tinggi daripada nama Tuhan itu sendiri. Hanya Dia yang satu-satunya yang boleh di atas segalanya, saudara. Dan ayat ini menerangkan kepada kita bahwa saya dan Anda harus fokus terhadap ingatan itu. Banyak kali kegagalan kita terjadi karena pengingatan kita itu salah. Yang kita ingat hanya kebencian, yang kita ingat hanya janji manusia.
Saya pernah ketika keluar dari perusahaan, teman saya janji telepon saya bilang, Han nanti gue jemput ya. Saya bilang oke, jam berapa? Jam 12. Saya tahu kalau dia datang pasti ada sesuatu yang dia bawa. Jam 12 siang. Dia telepon saya jam 9. Saya mandi. Saya siap-siap setengah 12, saya sudah tunggu di rumah saya. Bulak-balik. Jam 12 siang, saya udah lihat jalan. Saya buka itu pagar kontrakan saya yang berat itu. Ya, saya dorong lagi, saya tutup lagi, saya dorong lagi, saya tutup. 12, 15, setengah 1, jam 1, enggak datang. Kira-kira jam 1:15 istri saya mulai tanya, ngapain pakai baju keren begitu, pakai sepatu? Saya bilang, saya tunggu teman saya karena dia janji jam 12. Setengah 2 dia nggak datang. Jam 3 dia nggak datang. Saya telepon dia nggak diangkat, bahkan dimatikan. Dan sampai hari ini dia nggak datang. Dan saya udah nggak harapkan dia. Saya bilang, aduh keliwatan. Nah, saya nangis. Dia di atas, iya saya nangis. Saya bilang begini, sebegitu parahkah saya di hadapan manusia? Sampai dia itu membohongi saya. Sampai dia tega banget ya. Tega banget ya. Saya kan tunggu karena janji dia. Saya ingat akan perkataan dia. Sampai besok sudah, sampai saya tidur itu jam 6 sore, sepatu saya di sebelah saya. Saya belum ganti baju. Istri saya udah bilang, udah ganti baju. Ngapain sih? Enggak, aku ingat janji dia. Bahkan setelah jadi hamba Tuhan, dia nggak datang. Saya bilang, aduh Tuhan, untung dah saya punya Tuhan yang hidup. Dan malamnya saya doa dalam tangisan. Saya berdoa bukan karena dia janji kepada saya, tidak, tapi karena ingkarnya itu. Apakah saya begitu jijik bagi orang lain gitu? Telepon aja gitu, bilang gak jadi. Dan Tuhan jawab saya di jam 3 pagi. Dia bilang begini, jangan ingat manusia, ingat aku. Ingat saya aja. Oh, langsung saya bilang benar, saya yang salah, bukan orang itu yang salah. Akhirnya ketemu saudara, di pesta, ketemu di pertemuan. Saya enggak tegur, lu enggak datang, enggak. Malah saya jadi hamba Tuhan, dia hampiri saya. Terus dia bilang, apa kabaran? Baik. Saya enggak tanya, bagaimana janji lo? Enggak. Saya diam aja. Tiba-tiba dia berkata, sorry. Saya bilang, saya udah lupa. Janji manusia begitu. Tahu enggak, aku sudah dapat pengganti. Yaitu Tuhan yang hidup. Aku tungguin lo sih, ingat lo. Sampai dunia kiamat ya. Dan puji Tuhan lo masih hidup, puji Tuhan. Tapi hari ini aku sudah punya pengganti. Saudara dengar baik, jangan pernah ingat masalah, persoalan, kesulitan, penderitaan. Boleh-boleh aja, dia berat, dia tidak. Tapi ingat, Anda harus ingat siapa yang bisa menolong Anda. Anda harus ingat siapa yang pernah menolong Anda. Siapa yang hari ini selalu punya hati untuk Anda. Siapa yang hari ini yang masih punya belas kasihan kepada kita. Hanya dia yang hidup. Oleh sebab itu Ulangan pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-18 katakan itu. Alkitab katakan tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, di situ saya melihat sebab dialah yang memberikan. You have been given, Anda telah mendapatkan itu. Apa? Pemberian Tuhan. Coba ingat baik, apa yang Tuhan pernah beri kepadamu? Apa? Saya minta anak, dikasih anak. Walaupun waktu istri saya melahirkan dia setengah mati. Istri saya nggak mau dioperasi, maunya normal. Dan pada saat dokter bilang, waduh, ini anak agak bermasalah untuk dilahirkan. Saya ada di
di tempat parkir. Saya takut, lihat darah aja saya takut. Saya cuma bilang, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong. Akhirnya begitu sudah lahir, saya lari ke atas, anak saya tidak ada. Saya tanya sama dokter kandungan bilang tanya dokter anak. Saya tanya dokter anak bilang tanya dokter kandungan. Saya bulak-balik dari lantai 1, 3, 4, bulak-balik gitu. Saya panik. Dan saya datang ke tempat itu di mana bayi-bayi yang baru saja dilahirkan, suster-suster bilang, sampai hari ini belum ada Pak. Belum ada gimana? Orang perut istri saya udah kempes, kemana anak saya? Saya takut dijual, saudara. Saya takut ditukar, walaupun isunya sampai hari ini, anak ini tertukar, saya nggak tahu lah. Saya lari turun naik, saudara. Sehingga akhirnya saya gedor, saya tanya, mana dokter? Akhirnya karena saya masuk di ruangannya baru dia bilang, coba Bapak tenang dulu. Iya kenapa? Dia bilang, anak Bapak itu terlilit tali pusar. Saya bilang istri saya pusarnya punya tali tuh panjang banget gitu loh. Saya nikahi dia kayaknya nggak ada talinya gitu. Dan terus akhirnya terlilit Pak, dan dia minum air ketuban. Terus hasilnya gimana? Ya kami akan usahakan. Waduh. Saya keluar dari ruang. Di tempat parkir saya teriak, "Where are you Lord?" Nah, keluarlah itu janji-janji. Salah satunya, saya akan jadi hambamu. Ayo. Dan waktu saya nangis, ibu saya bilang, kenapa? Terus iya, karena anak saya begini-begini. Udah ingat janji Tuhan. Dia selalu akan menolong engkau. Ingat janji Tuhan. Pasti masih ada Tuhan, masih ada Tuhan. Akhirnya selamat, saudara. Dia masuk di inkubator. Gak bisa nafas. Saya salah, saya doain yang di depan kaca. Saya cari yang hidungnya tinggi seperti saya. Agak ringkel-ringkel gitu. Ketemu, saudara. Terus, oh sayang. Amin, hidup juga. Tiba-tiba ada orang Batak di sebelah saya. Anak saya ini. Oh maaf Pak. Ini anak saya. Saya bilang, iya. Saya menangis Pak, saya lihat ini anak bagus. Cakep Pak. Dalam hati saya, Tuhan kenapa jadi salah? Dia bilang, suster, Pak Yohan, Pak, anak Bapak, iya, ini, masuk, saya lihat, aduh semua selang, kurus, selang. Saya lihat, oh Tuhan, kalau dia hidup, saya janji, saya akan bawa dia ke Tuhan. Saya janji Tuhan, come on Tuhan, you please. Tuhan, saya nggak bisa lihat ya begitu. Tiba-tiba besoknya saya lihat sudah dipindahkan. Dan hari ini Anda lihat, badannya tidak seperti dia lahir. Saudara. Dia makan, apa aja dia makan. Kadang-kadang kalau dia makan kelebihan, saya suka bilang, aduh ingat pada saat kau lahir saya. Jadi hari ini kalau dia mau makan, saya nggak pernah marah. Dia mau pesen maling, kayak mau pesen rampok, makan aja lah. Dia suka itu yang daging-daging. Terus selalu bilang, Papa ini aku makannya, iya. Dia ajak teman-temannya, dia pernah ajak teman-temannya. Kalau dia makan sendiri aja udah mahal, tambah teman-temannya 15-20 orang. Saya liatin dia gitu. Saya lihat gitu. Dalam hati saya, aduh kalau gue gak ingat Tuhan. Ya, kau selamat by the grace of the Lord. Nanti kalau saya bilang, di mahal banget sih nih. Dia ngomongnya gampang saudara, Papa hamba Tuhan. Papa akan diberkati Tuhan luar biasa. Pasti Pak, apalagi Papa suka bilang, kalau buat keluarga pasti Tuhan tolong, pasti Tuhan tolong. Saya mau bilang nenek moyang, lo ngomong begitu. Tapi kan nenek moyang dia kan nenek moyang saya juga. Nah, dengarkan baik, selama Anda ingat akan Tuhan, maka yang terjadi adalah dia beri kepada. Amin. Dan yang berikut, ini anak saya yang satu sudah, dia jarang makan. Dan Alkitab katakan dia beri apa kepada kita? Kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Halo. Banyak orang mengeluh tentang kekayaan, mau jadi kaya. I'm telling you, bahwa kekayaan itu bukan tidak boleh dicari. Tetapi saya mau katakan buat saudara bahwa miskin atau mungkin Anda dilahirkan miskin itu adalah situasi, kondisi, keadaan. It's okay. Tetapi
Mental miskin itu yang nggak boleh, saudara. Halo, karena itu akan bersinggungan dengan karakter, dengan sifatmu tuh yang miskin itu tuh. Itu yang harus diusir. Kemiskinan biasa, kita harus rubah itu menjadi berkat di hadapan Tuhan, karena Tuhan memberi untuk memperoleh kekayaan itu. Amin, saudara. Kekayaan apa? Kekayaan untuk mencukupi hidupmu. Kekayaan untuk mencukupi perjalanan anak-anakmu mendapatkan pendidikan yang terbaik, mendapatkan rumah tempat tinggal yang baik. Saya tidak berkata kepada saudara bahwa kita harus jadi kaya sekaya-kayanya, walaupun itu boleh, tapi saya mau katakan bukan itu yang kita kejar. Tetapi Tuhan memberikan saya dan Anda, sudah diberi kita untuk memperoleh kekayaan. Jadi tidak harus sampai diuber-uber, sampai banting-banting tulang-tulang, dibanting lagi, dibanting kanan, dibanting kiri, sampai terbongkok-bongkok. Teman saya itu baru meninggal, ayahnya itu triliuner itu. Dan pada saat dia meninggal, dia nggak bawa apa-apa. Hanya terbujur aja. Bahkan kemarin juga saya baru saja datang ke rumah duka, seorang pengusaha Indonesia juga dipanggil Tuhan, anaknya sahabat baik saya. Dia undang saya ke Amerika waktu itu. Dan waktu saya lihat, saya hanya bilang kepada keluarganya, dia bukan meninggal karena mati, meninggal karena usia tua, tapi dia meninggal karena memang sudah waktunya Tuhan. Kaya raya, teman saya yang satu kaya raya, tapi dia nggak bawa apa-apa. Bahkan ada sedikit keributan, karena mereka tidak tahu itu tanah papa di mana aja. Kata orang bilang sejauh mata memandang di daerah itu tanah papanya, rumah papanya. Saya pernah makan dengan istri saya, dengan dia. Habis makan, mau bayar. Tiba-tiba pemilik restoran bilang nggak perlu bayar. Kenapa? Karena kan kita kontrak ini di rumah papa kamu ini. Dia nggak tahu. Saya pikir repot juga ya jadi orang kaya. Sampai nggak tahu di mana hartanya. Beruntung saya dan Anda memiliki kekayaan secukupnya, tapi ingat Tuhan. Amin, saudara. Yang ada adalah ingat Tuhan. Nggak mungkin gereja seramai ini kalau tidak ada orang-orang yang mengingat Tuhan. Anda adalah orang-orang yang bisa mengingat Tuhan dengan baik. Dan saya mau katakan itu adalah harta yang terbesar yang kau terima dari Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tapi sebaliknya ada seorang bapak-bapak, ketika dia bilang mau mati kali, terus dia panggil anaknya satu persatu. Aliong, ada Aliong. Iya Pak, nih Aliong. Ya syukurlah lo ada. Aini mana Aini? Iya Pak, yang cewek bilang iya Pak, aku ada. Alung, ada Alung enggak? Iya Pak, Alung di sini. Asyong, ya Asyong Pak, ada di sini. Ani ya ada di sini Pak. Kenapa Pak? Terus dia bilang, kenapa ngumpul semua? Siapa yang jaga toko? Udah mau mati aja, saudara. Mau mati aja dia masih ingat itu. Aduh, siapa yang jaga toko? Toko harus dijaga. Saking dia ingat itu hanya dengan kekayaan. Tapi saya dan Anda sudah memperoleh kekuatan untuk mendapatkan kekayaan itu. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dan Alkitab juga katakan bahwasanya bukan hanya itu, tetapi Alkitab bilang bahwa dengan maksud meneguhkan perjanjian, the oath that I have sworn. Dia sumpah bahwa Anda akan diberkati. Dia sumpah. Masakan dia bohong? Yang ada adalah kita yang bohong, saudara. Dia bersumpah, Alkitab bilang dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan siapa, saudara? Dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ya, dari keturunan kita orang benar gitu. Orang yang beriman gitu. Kita adalah orang-orang yang beriman yang sudah disumpahi oleh Tuhan sedemikian rupa bahwa aku akan meneguhkan perjanjianku, sumpah yang aku ikrarkan itu. Nggak mungkin dia bohong, nggak mungkin. Dan kalau Anda bilang kan dulu, lihat Alkitab bilang seperti sekarang ini, seperti sekarang. Jadi hanya Kristen yang bodoh atau mungkin Kristen yang menolak perjanjian ini, yang di luar Tuhan, nggak mau dia. Nah, seperti apa itu? Mari kita melihat Ulangan 8 ayat yang pertama. Anda mau diberkati? Amin. Ingat sumpah ini. Tapi Anda juga harus mengerti, saya juga harus mengerti
bahwa apa yang harus kita lakukan, mengingat Tuhan dia dalam hal apa. Coba baca bersama-sama Ulangan pasalnya ke-8 ayat yang pertama. 1, 2, dan 3. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, apa saudara? Haruslah kamu lakukan dengan setia, garis bawah itu. Terus, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang. Daerah mana yang kalau Anda datang dan Anda tidak memiliki itu? Kalau Anda percaya kepada sumpah Tuhan, jadi milikmu. Kalau Anda pemborong, Anda bangun di situ, saya mau katakan buat saudara, diberkati, bukan sial, diberkati di situ. Bukan karena daerahnya, bukan karena tanahnya, tapi karena kakimu yang menginjak daerah itu. Karena kakimu adalah orang yang percaya. Kakimu itu diberkati oleh Tuhan. Jangan ikut dunia saudara, tapi Anda harus percaya kepada sumpah Tuhan, bukan sumpah yang lain. Pada sumpah Tuhan. Begitu Anda injek, kau bangun tempat di situ, kau bangun mungkin pekerjaan, usahamu, bisnis, keluargamu, rumah tanggamu, pelayananmu di situ. Asal kaki ini, kaki yang disumpahi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, maka itu menjadi milikmu. Tapi garis bawahnya Anda harus penting. Harus penting kan Alkitab bilang, atau garis emphasize di situ dikatakan haruslah kamu lakukan dengan setia. Apa yang pertama? Dengar baik. Menjadi pelaku yang setia. Oh, saya jadi pelaku, Pak. Berapa kali? Berapa kali? Saya, Pak, dulu saya enggak zina. Amin. Dulu saya masih berzina, sekarang enggak lagi. Oke. Berapa lama? Keras ini firman, tapi bagus buat kita. Alkitab bilang itu. Jadi pengertian pelaku yang setia ada 3. Yang pertama gini, Anda jadi pelaku, ya, tapi enggak setia. Saya lakukan, Pak, maafkan, saya beri korban kepada Tuhan. Berapa kali? 20 tahun sekali. Enggak setia. Amin. Oh, saya lakukan, Pak, pada saat apa? Hanya diberkati. Begitu agak turun penghasilan, turun juga persembahan kasih, turun juga kesetiaan, turun semua. Gereja sudah diberkati, COVID sudah hilang, come on, datang beribadah. Berapa kali Anda beribadah? Setahun ya Pak ya? Apa ya? Masih bisa dihitung sih Pak. Ya bangsa 3 kali Pak. Coba hitung Natal, tahun baru, sama ulang tahun gereja. Tapi kalau Anda jadi pelaku firman, melakukannya dengan setia, ini jadi milikmu. Jadi milik saya. So, when the problems come, ketika masalah itu datang, Tuhan nilai itu. Enggak perlu Tuhan berikan ini itu, dia berikrar dengan janjinya itu, yang dia sumpah itu. Maka kita akan dapat itu. Jadilah pelaku yang setia. Itu baru bergereja. Bagaimana tentang memberi? Kadang-kadang kalau, ada waktunya saya juga capek memberi. Ada. Tapi Tuhan bilang sama saya, jadi pelaku yang setia. Sampai kapan Tuhan? Seumur hidup. Seumur hidup. Kalau Anda menjadi the doer seumur hidup, mau mengampuni terus, ampuni terus. Rugi Pak? Enggak. Ada Tuhan kok yang menilai, ada Tuhan kok yang menakar itu semua. Jangan hanya jadi pelaku tapi tidak setia. Tapi ada juga yang begini yang kedua. Setia sudah. Puluhan tahun di gereja, tapi enggak jadi pelaku. Setia. Oh, saya sudah melayani 35 tahun, Pak. Ada teman saya melayani 35 tahun di di gereja saya. Terus tapi enggak jadi pelaku. Dia jadi hamba Tuhan tapi jiwanya selalu emosional, selalu naik tinggi. Dia punya emosi. Kalau ngomong sama istrinya, ampun deh Tuhan. Sampai saya bilang, udahlah Pak. Kadang-kadang malu juga.
punya teman hamba Tuhan tapi ngomongnya masih begitu. Dasar lo, nggak tahu diuntung, gua pecahin kepala lo. Ampun. Saya lihat, aduh Tuhan, kayaknya saya mau cepet-cepet pulang. Terus tiba-tiba, bro saya pulang dulu. Bapak dengar ya? Enggak, saya nggak dengar apa-apa. Padahal dalam hati, aduh Tuhan, dia setia 35 tahun. Ada lagi hamba Tuhan 17 tahun, 20 tahun. Tapi dia nggak jadi pelaku. Buat apa? Setia, tapi hidupnya terus saja begitu. Kekurangan terus. Kalau dengar pengaduan dia terus baca firman kayaknya bertolak belakang gitu. Kok begini ya? Sehingga akhirnya saya menemukan ini. Orang yang setia harus jadi pelaku. Amin. Kalau Anda setia ya lakukan dong. Mama saya ajarkan kepada saya, dia setia selama 40 tahun. 50 tahun dengan bapak saya. Tapi dia jadi pelaku. Tiap kali bapak saya pulang main judi, dia jadi pelaku. Dia nggak bilang dasar lo sompret. Laki-laki nggak bener lo kemana aja. Enggak. Dia buka pintu pak. Mukanya baik, sebaik-baiknya. Terus dia bilang, hai selamat malam. Dalam bahasa Belanda saya terjemahkan. Dari mana Yedan? Nggak usah tanya. Oh, ya kan cuman tanya. Nggak usah tanya. Ya udah kalau memang nggak mau ditanya. Wah, kita tuh dibalik hordeng. Mana? Kalau gue jadi Superman, gue bawa naik ke atas. Waduh, kita nonton tiap hari Pak Bu. Tiap hari saya nontonnya. Tiap hari. Nanti kalau papa saya itu udah kesel gitu, tiba-tiba dia bisa banting kanan kiri. Mama saya cuma bilang, kenapa? Dia kesel karena nggak ada uang segala macam. Mama saya bisa jual baju dia. Dia jalan berkilo-kilo dan dia balik lagi dengan sendal. Terus dia bilang, nah kita bisa makan. Aku punya uang, kita bisa belanja. Papa saya turun. Puluhan tahun begitu. Sampai saya dalam hati, berapa puluh tahun lagi. Timbul kebencian dan kemarahan. Mama saya yang turunkan. Harus jadi pelaku. Harus jadi pelaku. Ya mama aja jadi pelaku. Aku kan anak. Yang kawin sama papa kan mama, bukan aku. Terus dia bilang, tapi kan kamu anaknya. Iya, tapi kan beda. Gak boleh gitu sama papa kamu. Ini sih kayaknya kita ada di kerajaan sorga. Kayaknya udah gak ada di dunia. Jalan kita udah ngambang. Yang dulu kalau sama mama begini, dunia itu pasti damai. Enggak. Mama cuman ingat apa yang dilakukan Yesus saja. Oleh sebab itu nanti kalau kamu menikah, kamu juga harus seperti Yesus. Kamu harus banyak sabar. Kamu gak harus benci. Ya banyaklah. Saya tahu bahwa kita selamat. Tapi bagaimana dengan bagian kita yang memang harus kita lakukan? Berat, gak gampang. Dia selalu bilang, tapi kalau sama Yesus jadi ringan. Dia dipukul. Terbang itu, gigi terbang. Saya udah naik dari saya. Apa dia bilang? Kamu jangan lawan papa kamu, gak usah. Biar aja, masih ada Tuhan ya. Biar. Saya bilang yang kayak begini sih, loh, kayaknya langka. Tapi apa yang dia katakan itu benar. Sampai hari ini saya terima, benar, dia benar. Karena apa? Karena Yesusnya benar. Yesus kita gak pernah salah. Dia benar. Dan saya lihat dalam perjalanan hidup. Bahkan saya melayani Tuhan di sini dari tahun 2006. Ini udah 2024. 18 tahun. Saya ada di kerajaan. Dan Tuhan pelihara itu. Tuhan pelihara. Saya mungkin salah satu pendeta yang tidak bergabung dengan organisasi gembalamu. Di gereja ini maksud saya. Tapi saya lihat Tuhan pelihara itu. Saya lihat pelayanan saya sampai hari ini.
Selalu ada Tuhan yang, kalau nggak mungkin. Nggak mungkin. Hidup kan keras, hidup susah, menderita. Apalagi saya kalau pakai tanda hanya hamba Tuhan. Tapi saya lihat Tuhan itu harus sempurna. Selama kita menjadi pelaku yang setia, saya yakin dan percaya segala sesuatu yang kita tidak bisa, Tuhan akan selesaikan itu. Tuhan akan berjalan dengan langkah yang ajaib. Dan berikut saudara, hal yang kedua saya tutup firman Tuhan. Coba kita lihat satu ayat berikut, Ulangan 8 ayat 2. Yuk kita baca sama-sama. Mari baca sama-sama. 1, 2, dan 3. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa sih yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Berani enggak saya dan Anda yang sudah percaya kepada Tuhan ini berjalan menurut kehendaknya? Karena hidup ini sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Tapi jangan juga orang berkata, kan hidup ini sudah dari Tuhan, buat apa kita berencana? Pertanyaannya begini, apa yang kita tahu tentang rencana ke depan atau masa ke depan? Ada banyak orang tidak mau bersaksi, tidak mau melayani. Karena kan tahu Tuhan sudah menentukan siapa saja yang dikehendaki dan juga yang akan diselamatkannya. Pertanyaannya kita nggak tahu kan siapa yang selamat. Kita kan nggak tahu, siapa tahu orang ini, siapa tahu orang ini, siapa tahu orang ini. Tapi kita malas untuk bersaksi, kita malas untuk memperlebar kerajaan surga. Oleh sebab itu, satu-satunya jalan selain saya dan Anda menjadi pelaku yang setia, berjalan dalam kehendaknya. Berjalan dalam rencananya yang ajaib. Salah satu Anda pergi ke gereja adalah apa saudara? Anda akan mendengar firman, dan firman itu akan menegur kita. Firman itu akan memperkuat kita. Firman Tuhan itu akan apa ya? Membuat saya dan Anda menjadi lebih kuat. Bagaimana kita bisa tahu? Akhirnya hanya cuman pengertian sendiri. Ada orang yang rumah tangganya rusak, terus dia nggak bisa khotbah tentang keluarganya. Ada orang yang masih hidup di dalam, katakanlah ketidakbersihan atau tidak kudus. Akhirnya dia singkirkan itu yang kudus-kudus. Tapi kalau saya dan Anda di sini kan, kita bisa lihat orang yang tidak kita kenal, orang yang tidak dekat dengan kita, dia menyampaikan firman, kena kita. Dapat kita itu firman, kita harus bilang amin. Oh ini kehendak Tuhan, ini kehendak Tuhan, kehendak Tuhan. Mungkin waktu Anda mau berikan persembahan, atau Anda mau berikan hatimu, Anda mau bergabung di gereja, mungkin ada orang lain yang menurut kehendak mereka menafsirkan itu ayat. Tapi ketika Anda di sini, Anda dukung hamba Tuhan, Anda doakan sedemikian rupa untuk menyampaikan firman Tuhan, terus dia berdiri mewakili Tuhan, terus ada sesuatu yang tiba-tiba menegur kita, kita bisa bilang amin Tuhan, haleluya. Itu gunanya kita ke gereja. Bukan hanya menafsirkan sendiri. Itu gunanya kita ke gereja juga untuk apa? Untuk belajar direndahkan. Untuk belajar juga untuk bayar harga. Belajar untuk jadi setia, jadi taat. Dan waktu kita pulang, ada kelegaan baru. Betul apa betul? Ada sesuatu kan yang kita bawa pulang. Amin. I was wrong. Amin. Nah hal yang kedua jadi, berani gak kita berjalan bukan menurut kehendak kita, tapi berjalan menurut kehendak Tuhan. Waktu saya emosi, mama saya bilang, tahan emosi itu. Udah. Supaya panjang umurmu. Supaya engkau gak mudah kena penyakit. Betul. Yang dia ngomong betul. Iya mah aku gak mau dirawat di rumah sakit. Aku gak suka tuh mah. Aduh dipotong kiri, dipotong kanan. Teman saya itu kepalanya udah udah dibelek. Dan ternyata ada bisul di kepala. Cuman kecil aja tapi bisul. Kalau bisulnya ada di sini tinggal dipencet bos. Sambil tiduran, tag gitu. Tapi ini di kepala. Di mana kita bisa ambil itu? Hingga akhirnya harus dioperasi. Belum teman saya yang lagi satu, ya, dia harus hidup dengan cuci darah. Dulu seminggu sekali, sekarang seminggu 2 kali, ya. Dan dokter bilang juga sudah parah, mau seminggu 3 kali, sehingga akhirnya tiap hari harus cuci darah. Coba bayangkan itu. Tapi terus sekarang kita ingat Tuhan,
Bukankah Tuhan itu raja kesehatan? Bukankah dia adalah sumber kesehatan itu? Nah, coba mulai berjalan menurut kehendaknya. Begitu Anda mau masuk bar, kayaknya nggak boleh nih. Biarpun istri nggak ada, nggak boleh nih. Walaupun itu lagu udah mengundang, sudah ding dang dang ding ding dang dang ding dang 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 ding dang 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 dang, itu kan ada pilihan, dang 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 dang. Baru kita berjalan ke seberang, naik kapal. Walaupun lagu lama, tetapi Anda sedang mau berjalan menurut kehendak. Anda mau pukul tuh istri karena aduh bacotnya kegedean. Menurut kita, teman saya kalau ini bacot ini harus dipukul nih Pak. Udah jangan. Kadang-kadang kita mau pukul tapi kita ingat kita harus berjalan menurut kehendaknya. Rencana Tuhan adalah mendatangkan kebaikan dan tangan ini bukan untuk pukul istri. Istri saya pernah dapat telepon jam 2 pagi dan bilang bahwa itu ibu dipukulin oleh suaminya. Istri saya orangnya berani, saya ke situ. Terus dia bangunkan saya, ikut Pak. Kemana? Ini ikut. Teman kita dipukul. Siapa? Perempuan. Istri. Oh iya. Terus aku di situ ngapain mah? Kamu lawan suaminya. Saya lihatin, aduh mama. Terus saya bayangkan, kayaknya suaminya gede deh. Gitu, si engkau nih gede. Bener loh saudara, iya di atasnya. Begitu saya sampai ternyata itu kan bertahun-tahun yang lalu mah. Begitu rupanya dia suka itu, bodybuilding. Begitu saya lihat itu depan pintu. Istrinya lari keluar, Ibu Sri. Sat, langsung dia maki suaminya. Kok? Kurang ngajar loh. Beraninya sama perempuan. Saya udah mulai nih, bini gue ada offside nih, offside. Saya doa kenceng dalam nama Yesus. Ternyata dugaan saya benar. Lawan suami gue. Dan kita harus pakai hikmat, ya nggak? Saya sih nggak takut Pak, saya nggak takut. Man saya lihat dia gede aja, dia gede. Jadi saya kok biasa sih kalau ngomong suka saya deketin dia. Tapi dia juga rupanya segen gitu, karena saya hamba Tuhan. Jadi gini Pak, ya kenapa kita harus berantem? Dia bilang, siapa yang mau berantem? Nggak ada kok. Terus kan engkau pukul. Terus dia bilang, ya kan kita punya hak. Wah saya naik juga, nggak boleh kok. Terus istri saya bilang, laki gua nggak pernah pukul bininya, nih bini gua. Ini bininya nih. Nggak pernah aku dipukul. Lo lawan tuh suami gua, lo harus belajar dari dia. Saya pegang aja, sambil saya pegang tuh saya ukur dia punya otot. Ini udah gede banget. Saya udah kasih kode mesi saya. Nah, lo jangan pikir gua manusianya Tuhan terus gua jago bekelai, nggak bisa. Gue pakai ayat dipukulin remuk juga gue main begini. Untung dia bilang, Pak Pendeta minta ampun, naik saya punya roh. Nggak boleh begitu. Pak Pendeta minta dia pegang, dia cium saya punya tangan. Pak Pendeta mohon ampun, nggak boleh kok. Kalau you mau berani juga tuh saya jok tembok, kau pukul tembok. Jangan kau pukul istrimu. Damai. Gitu sampai kita yang ribut di mobil. Jangan sekali-sekali lagi lo mah. Lo kalau mau suruh gue berantem, lo lihat dulu badannya. Oh dia kecil boleh lawan tuh gitu sama suami gue. Tapi yang kayak begini gue bukannya nggak berani, gue nggak kuat gitu. Yang terakhir, saya tutup firman Tuhan. Jadi Alkitab katakan berjalan menurut rencana. Ya. Yang terakhir, coba kita baca Ulangan 8 ayat 3. Saya tutup firman ya. Oke. Baca sama-sama, 1, 2, dan 3. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari apa saudara? Segala yang diucapkan Tuhan. Saya garis bawah ini, hidup untuk mengerti atas segala yang diucapkan Tuhan. Sometimes kita nggak ngerti. Salah satu dah yang buat kita kontroversial, kalau engkau ditampar pipi kananmu atau kirimu, kasih pipi kanan atau kiri. Kita akan bilang, orang Kristen goblok begitu. Enggak, kita harus mengerti gitu. Apa sih
Yang Tuhan maksud apa? Nah kadang-kadang kita masuk dalam masalah selama itu bukan dosa ya. Kalau dosa minta ampun. Tapi kalaupun berdosa juga sadar gitu, oh kita gak boleh lagi buat itu, mendatangkan ketidakbaikan. Saya dan Anda harus mengerti apa sih ucapan Tuhan, apa sih yang Dia mau. Ini saudara, hidup untuk mengerti atas segala yang diucapkan Tuhan. Anda mulai baca janji Tuhan, mulai baca firman Tuhan. Kenapa sih Dia katakan bayarlah persembahan 1/10, katakanlah seperti itu. Jangan terus di fait accompli, saudara. Kayaknya kayak Tuhannya nih miskin, susah. Oh ini pendetanya nih, atau mungkin nih gerejanya harus ngerti. Kan ada di bawahnya, gak usah dipertentangkan. Kalau tidak kubukakan tingkap-tingkap langit, kan udah begitu aja. Gak usah disalahkan yang di atas, kan ada rewardnya di bawah. Kalau tidak, aku membukakan tingkap-tingkap langit. Terus di bawahnya lagi, ujilah aku, kan itu. Ya buat apa kita pertentangkan yang di atas? Yang kalau Anda lihat bagian 2 dan 3 ternyata jauh lebih menguntungkan. Kenapa kita harus bilang 10% buat gereja? Loh, bawalah persembahan 1/10-mu ke rumahku, ke rumah perbendaharaan. Ya udah, kan ada di bawahnya, ujilah aku. Kan ada di bawahnya, kalau tidak kubukakan tingkap-tingkap langit, ya udah. Anda juga bisnis kan juga begitu. Saya lihat banyak orang, belum apa-apa juga udah bisa berani kasih, walaupun dia belum dapat itu semua. Kemarin saya ketemu seseorang, dia bilang, Pak saya sudah habis 15 miliar. Saya tanya buat apa? Untuk bisnis-bisnis ini. Aduh kalau berani amat. Terus dia bilang, iya Pak, kalau saya ketemu ini. Kok berani taruh 15 M? Nah, akhirnya saya lihat hidupnya ngobrol setengah jam. Dia gak berani, kalau buat Tuhan gak berani. Ngomel terus, marah terus. Kalau ngomong tentang hamba Tuhan, tentang gereja, negatif terus. Tapi kalau buat dunia 15 M. Sampai istrinya bilang, nih Bang Yohan ajarin nih Bang Yohan. Nih ajarin Bang Yohan. Ini orang dalam udah gak diterima, orang dalam udah gak di gubris. Orang dalam maksudnya istrinya. Maka itu rugi terus. Akhirnya waktu dia ngobrol-ngobrol, saya, oh iya. Lo terlalu berhitung dengan Tuhan. Saya mau katakan buat saudara, apa yang diucapkan oleh Tuhan, Dia sudah perhitungkan dengan baik. Dan semuanya for your own good. Untuk kebaikan kita semua. Tuhan Yesus memberkati saudara. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Tunduk kepala kita doa. Kami punya Tuhan yang tidak pernah mencelakakan kami. Kami punya Tuhan yang tidak pernah berjanji salah. Kami punya Tuhan bukan seorang penipu, pembohong. Kami hanya pegang firman-Mu. Entah orang berkata apa tentang Engkau, tapi bagi kami, by faith, kami percaya dengan hati kami. Dan kami percaya dengan mulut kami bahwa Engkau adalah Tuhan yang hidup. Lebih dari itu kami tidak tahu. Lebih dari itu biar Tuhan yang tahu. Dan kami akan mengerjakan bagian kami. Bagian hidup kami menyenangkan hati-Mu. Bagian hidup kami tunduk taat kepada perintah-Mu. Bagian hidup kami menjadi pelaku yang setia. Bagian hidup kami adalah hidup menurut kehendak-Mu, menurut rencana. Bagian hidup kami adalah untuk mengerti segala sesuatu yang Tuhan ucapkan bagi kami. That's it. Selebihnya biar Tuhan yang menerjemahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu di sini, rumah tangga, keluarga, bisnis usaha, mata pencaharian, pekerjaan, perusahaan, perekonomian, kesehatan tubuh, jiwa dan roh mereka. Studi, pendidikan, pergaulan mereka, jodoh mereka Tuhan. Kau berkati keuangan finansial mereka. Bahkan Engkau berkati pelayanan gereja mereka, kesehatan mereka, di mana saja mereka berada, diberkati dan jadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua telah diberkati. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kuasa darah-Mu, Kau tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku
haleluya, haleluya. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, saya ingin ingatkan kepada jemaat yang dikasihi Tuhan untuk jangan meninggalkan tempat ibadah sebelum doa berkat dan doa kepada Pak Pendeta Johan Lumendong. Kita sepakat ya, sama-sama tidak meninggalkan tempat. Amin. Amin, amin. Oke. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Sebelum masuk perjamuan kudus, saya ingin membacakan 2 ayat dalam firman Tuhan. Dari 1 Korintus 11 ayat 26 sampai dengan 28. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu akan memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah setiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu makan roti dan minum dari cawan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, perjamuan ini akan mendatangkan berkat bagi kita semua. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Ada bagian nanti di mana kita mengaku dosa. Ada bagian di mana kita mau mengintrospeksi diri kita. Gunakan saat itu supaya ada perkenanan Tuhan turun atas kita. Amin. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, inilah pesan Tuhan. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku, kata Tuhan Yesus. Mari kita mengingat dan bersyukur atas kebaikan Tuhan Yesus. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Siapakah kami ini Tuhan? Sebelum kami mengenal Engkau, kami semua adalah orang berdosa. Upah dosa adalah maut, tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Tuhan harus turun dari surga mulia, mati menggantikan kami. Sungguh Tuhan, betapa baiknya Engkau ini. Saat ini Engkau ingatkan kepada setiap kami bahwa kemuliaan-Mu sedang turun memenuhi gereja-Mu, sedang turun atas bumi ini. Ya Aba, ya Bapa, Engkau sungguh baik dan sangat baik. Kami mengasihi Engkau Tuhan, kami mengasihi Engkau Tuhan. Tuhan mau memberkati saudara melalui perjamuan kudus, tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing introspeksi, lihat keadaan dirimu, jangan simpan dosa. Mari kita minta ampun di hadapan Tuhan. Ampuni aku Tuhan, ampuni aku Bapa. Shalabashe, ampuni aku Tuhan. Shalalalabashe, shalalalalalalabalabo. Oh ampuni aku Yesus, ampuni aku. Shalalalalalalalalabo, yalalalalalalabalabo. Yesus ampuni kami. Layakkan kami menerima perjamuan kudus ini. Berkati jemaat-Mu Tuhan. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi mereka yang sudah percaya. Anak-anak di bawah 12 tahun jangan makan perjamuan kudus. Mari kita bangkit berdiri saudara-saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu Ia diserahkan mengambil roti, kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dalam tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukan kacauan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari ucapkan syukur dan terima kasih atas pengorbanannya, atas kasihnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Thank you Lord. Thank you Lord. Shalabashe. Terima kasih Tuhan. Shalabashe. Mari saudara, terimalah pengurapan dari Tuhan. Pengurapan kasih mula-mula. Terima dalam nama Tuhan Yesus. Terima. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Yes Lord. Yes Lord. Terima kasih Tuhan Yesus untuk keselamatan yang telah Kau berikan. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu, kesembuhan, kelepasan, jawaban doa, kekuatan, pengharapan yang baru. Berkati umat-Mu berlimpah-limpah Tuhan. Mereka akan pulang dengan sorak-sorai. Hamba-Mu berdoa untuk mereka Tuhan. Engkau mengasihi mereka semua. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Jauhkan mereka dari serangan si jahat. Berkati keluarga-keluarga. Kini para suami, angkat tanganmu. Tuhan memberkati para suami di tempat ini. Jadilah imam, raja, dan nabi dalam rumah tanggamu. Diberkatilah kehidupanmu. Apa saja yang engkau lakukan dibuat berhasil. Kini para istri, angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati para istri di tempat ini. Jadilah tiang doa dan penolong bagi suami dan keluargamu. Jadilah pokok anggur yang manis di tengah-tengah keluargamu. Ajar dan didiklah anak-anakmu dengan penuh hikmat untuk takut akan Tuhan. Diberkatilah kehidupanmu, melalui engkau nama Tuhan dipermuliakan. Anak-anak muda dan yang belum menikah, angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati generasi penerus di tempat ini. Pengurapan Daniel 10 kali lebih cerdas dari anak-anak dunia Tuhan curahkan. Jagalah kekudusan. Engkaulah generasi penerus yang disiapkan Tuhan untuk kemuliaannya. Bagi yang belum menikah, Tuhan akan memberikan pasangan yang seiman dan sepadan. Kini single parent, angkat kedua tanganmu. Tuhan memelukmu dengan kasih-Nya. Engkau tidak akan ditinggalkannya. Apa yang engkau perlukan akan dicukupkan Tuhan. Kekuatan, penghiburan, dan berkat melimpah Tuhan curahkan kepadamu. Kini semua jemaat angkat kedua tanganmu. Dengan iman, hamba percaya yang sakit disembuhkan. Yang terbeban berat sudah diberikan jawaban doa. Yang terikat dilepaskan. Hamba berdoa seluruh jemaat sudah diselamatkan Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan atas segalanya. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan, amin. Boleh silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Semua diberkati, amin. Amin. Atas nama Gembala, pengerja dan seluruh jemaat GBPRJ mengucapkan terima kasih atas pelayanannya Bapak Pendeta Johan Lumoindong. Kiranya Tuhan berkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Baik, kami rindu menyambut, adakah yang baru pertama kali hadir di GBPRJ? Boleh lambaikan tangannya. Adakah yang baru pertama kali hadir? Ada di tengah, puji Tuhan, shalom. Selamat datang. Selamat beribadah di GBPRJ. Bagi jemaat yang baru pertama kali hadir dapat mengisi form Meta Jiwa baru dengan cara scan QR yang ada di depan layar
Dan setelah ibadah selesai dapat mengunjungi counter jiwa baru yang ada di depan ruang ibadah. Baik, saatnya kita akan memberi persembahan, mari kita persiapkan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Persembahan dapat dilakukan dengan cara scan kris yang ada di depan kursi Bapak Ibu Saudara. Dan mohon dipastikan nama penerimanya adalah Kolekte GBI PRJ. Dan bagi Bapak Ibu yang membutuhkan amplop dapat mengangkat tangan, para pengerja akan segera membantu. Baik, mari yang siap menjadi berkat, saya undang sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mendeklarasikan doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah minggu depan tanggal 9 Juni 2024 pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Dr. Yanto Simko Putra MD PhD. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Teresa Cynthia Tirta Direja SH. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Ari Kiswanto. Ibadah raya disertai juga dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesia Service, 316 English Service, dan 2 PM Service. Unit pelayanan jemaat akan mengadakan penyerahan anak secara onsite pada hari Minggu 23 Juni 2024, pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyerahkan anak-anak harap segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai dengan 16 Juni 2024 secara online via www.gbprj.org. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi counter sekretariat di depan setelah ibadah selesai. My love, there's only you in my life, the only thing that's right.
Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBI PRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBI PRJ baik di Instagram, TikTok, Threads, Facebook maupun Twitter. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin. Mari jemaat saya undang bangkit berdiri. Kita arahkan tangan kita kepada Pastor Johan Limoindong. Kasih Yesus senantiasa menyertai Pastor Johan Limoindong Tuhan. Engkau tuntun dan pelihara kemanapun dia melangkah, nama Yesus ini perlihatkan. Tuhan juga bungkus dan urapi istri dan kedua anaknya Tuhan Bapa. Sehingga di dalam segala perkara nama Yesus yang dipermuliakan. Terima kasih Yesus, terima kasih, haleluya, amin. Kini saatnya saya undang semua jemaat untuk angkat kedua tanganmu. Arahkan hatimu kepada Allah Bapa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua di atas awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Shalom. Tahukah saudara bahwa ada sebuah survei mengejutkan yang dilakukan Direktur Riset dari Cultural Research Center di Arizona Christian University pada tahun 2022, yaitu rata-rata hanya 37% hamba Tuhan di gereja Amerika Serikat yang memiliki pandangan Alkitabiah di dalam hidupnya. Dan jika demikian, entah hanya berapakah persentase jemaat suatu gereja lokal yang sungguh-sungguh hidup sesuai dengan firman Tuhan. Salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk bisa memiliki pandangan hidup secara Alkitabiah adalah dengan mengimplementasikan pengakuan iman dengan benar di dalam hidup kita. Itulah juga sebabnya Gereja Bethel Indonesia pun memiliki pengakuan iman GBI yang menjadi dasar pengajaran di dalam sinode ini. Melihat dari sejarah yang ada, bapak-bapak gereja, yaitu setelah era para rasul, merumuskan beberapa pengakuan iman. 2 di antaranya memiliki tempat yang khusus di dalam kekristenan, yaitu pengakuan iman rasuli dan pengakuan iman Nisea. Pengakuan iman merupakan ringkasan kebenaran-kebenaran iman yang pokok yang dipakai sebagai pegangan pertama. Pengakuan iman ini merupakan hasil kesepakatan para bapak gereja yang tentunya dituntun oleh Roh Kudus dan secara bersama-sama merumuskan suatu dasar pengakuan iman Kristen yang berlaku sepanjang zaman. Rasul Paulus memberi nasihatnya dalam 2 Tesalonika 2 ayat 15 yang berkata, "Sebab itu saudara-saudara, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik melalui pemberitaan maupun surat." Dan pengakuan iman ini adalah salah satu contoh ajaran yang dirumuskan oleh para bapak gereja melalui konsili ekumenis. Bahkan, jauh sebelum adanya perumusan pengakuan iman ini, Rasul Petrus pun telah membuat suatu pengakuan iman dalam Matius 16 ayat 15-16 yang merupakan jawaban atas pertanyaan Yesus, "Menurut kamu siapakah aku ini?" Di mana Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Pewahyuan dari Bapa kepada Rasul Petrus inilah yang menjadi pengakuan iman gereja mula-mula, yang di dalamnya juga terdapat pernyataan Yesus itu Kristus dan Yesus itu Tuhan. Seperti tertulis dalam 1 Korintus 12 ayat 3 dan Kisah Para Rasul 8 ayat 37. Rasul Paulus berkata dalam Roma 10 ayat 10, "Sebab dengan hati orang percaya sehingga dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku sehingga diselamatkan." Yang artinya saat kita mengaku penting untuk adanya keselarasan antara mulut yang mengaku dan hati yang percaya. Sehingga yang diucapkan lewat mulut adalah pengakuan iman, "Aku percaya." Dari sini, Tata Gereja GBI edisi 2021 menuliskan ketentuan seseorang mengucapkan pengakuan iman yang sungguh, yaitu diucapkan sebagai pernyataan iman kepada Tuhan, dinyatakan di hadapan manusia sekalipun dalam situasi sulit, dilakukan berdasarkan pilihan individual dan bukan karena paksaan, dan dilakukan dalam rangka memperdengarkan kesaksian Alkitab dan bukan membela pendapat siapapun. Jadi, secara sederhana, ada 3 konteks yang dapat kita pelajari sebagai jemaat gereja untuk memahami pentingnya pengakuan iman. Yang pertama, konteks pengajaran.
Jemaat perlu diajar mengenai intisari kekristenan melalui pengakuan iman yang berisi pokok-pokok penting dan mendasar dari ajaran kekristenan, serta menjadi tulang punggung iman Kristen. Perlu dipahami bahwa pengakuan iman menyediakan pokok-pokok yang ringkas, penting, dan dapat dimengerti oleh jemaat dan bukan untuk menggantikan posisi Alkitab maupun doktrin suatu gereja. Yang kedua, konteks bahaya ajaran sesat. Ada dua ajaran inti kekristenan yang sangat dipertahankan oleh bapak-bapak gereja, yaitu ajaran tentang Allah Tritunggal dan ajaran tentang dua natur Kristus, yaitu bahwa Kristus adalah sungguh Allah dan sungguh manusia. Jika ada suatu ajaran yang menolak salah satunya, dapat dipastikan bahwa ajaran tersebut dapat dikategorikan sebagai ajaran non-Kristen. Pengakuan iman berfungsi menjadi tolak ukur untuk menilai apakah suatu ajaran tersebut benar atau tidak sesuai dengan ajaran Kristen. Dan yang ketiga, konteks kesatuan gereja. Kesatuan bukanlah keseragaman, namun kebenaran tidak boleh dikompromikan. Kesatuan yang sejati adalah kesatuan di dalam iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, seperti tertulis pada Efesus 4 ayat 13. Pengakuan iman membantu kita untuk berdiri teguh di atas firman Tuhan, bahwa untuk hal-hal mendasar kita harus bersatu, dan untuk hal-hal yang tidak mendasar kita bisa berbeda, dan dalam segala hal kita harus saling mengasihi. Pada intinya, pengakuan iman itu sangatlah penting. GBI pun memiliki pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Saat pengakuan iman dipahami dan diimplementasikan dengan benar, maka seharusnya kita akan memiliki hidup yang selaras dengan firman Tuhan. Karena pengakuan kita bukanlah sekedar pengakuan di mulut, namun terlebih melalui hati dan tindakan, kita mengakui dan mengagungkan Allah Tritunggal. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan untuk membuka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.